Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Pesantren TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pintu pemahaman yang dapat kita mudah untuk pahami daripada kitab yang akan kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Pemirsa Pesantren TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meneruskan pengajian kita. Kalau kemarin sahabul kitab menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat sahnya berwudu. Kemudian setelah dijelaskan syarat sah berwudu, akan dijelaskan perkara-perkara yang membatalkan wudu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa huwa Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair fi kitabih Safinatun Najah ila an qala faslun nawaqitul wudu'i arba'atu asya'. Al-awwalu al-kharij min ahadi sabilain min qubul aw dubur rihun aw ghairuhu illa al-mani. Athani zawalul akli bi naumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin mak'adatahu min al-ard. Athalithu iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyain min ghairi ha'il. Ar-rabi'u massu qubulil adami aw khalgati duburihi bi batni rahati aw butunil asabi'. Wallahu ta'ala alam. Pemirsa, fasal yang akan dijelaskan oleh sahibul kitab pada kesempatan malam ini, perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu kita. Dikatakan faslun nawaqitul wudu arba'atu asya'. Fasal perkara-perkara yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Ada 4. Al-awwal al-kharij min ahadi sabilain min gubul aw dubur rihun aw ghairuhu illa al-mani. Yang pertama, segala yang keluar min ahadi sabilain, dari 2 jalan, min qubul au dubur, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Rihun au ghairuhu, baik yang keluar rih, angin atau selain daripada angin, illal mani, kecuali mani. Itu yang pertama. Kita akan baca daripada arti satu persatu perkara yang membatalkan wudu. Nanti setelah itu baru Al-Fakir akan menjelaskan satu persatu. Asani, yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi, hilangnya akal baik dengan tidur atau selain daripada tidur, illa nauma qa'idin mumakkinin mak'adatahu minal ard, kecuali tidur yang ghaid, tidur yang duduk, mumakkinin yang rapat, mak'adatahu tempat duduknya dia, minal ardi dengan lantai atau dengan bumi. As-salisu iltiqa basyaratai, bertemunya 2 kulit. Rajulin wa imra'atin, kulit laki-laki dan perempuan. Kabirain, yang keduanya dewasa. Ajnabiyan, yang ajnabi, bukan daripada muhrim. Min ghairi ha'ilin, tanpa adanya ha'il atau satir ataupun alas. Yang keempat, ar-rabi'u massu qubul adami, memegang kemaluan depan dari kemaluan adami, bani Adam. Au khalgati duburihi, atau lingkaran duburnya. Bibatni rahah, dengan perut telapak tangan yang ada di bawah jari. Au butunil asabi, dan dengan perut telapak tangan yang ada pada jari jemari.
Itulah daripada arti yang akan Al-Faqir jelaskan satu persatu dari perkara yang membatalkan wudu. Dikatakan yang pertama, perkara yang membatalkan wudu adalah al-khariju min ahadi sabilaini, yang keluar min ahadi sabilain, dari salah satu jalan, salah satu dua jalan. Maksudnya dua jalan di sini dijelaskan oleh sahibul kitab, pengarang kitab ini, min qubul au dubur, dari kemaluan kubul, kemaluan depan, au dubur atau kemaluan belakang. Apa yang keluar di situ? Rihun au ghairuhu, baik yang keluar dari dua jalan tersebut rih. Apa itu rih? Angin. Au ghairuhu atau selain daripada angin. Baik yang keluar itu berupa kotoran yang sudah jelas, ataupun bukan berupa kotoran, benda padat. Biasanya anak-anak kecil suka memakan makanan yang sembarangan, atau dia mempunyai kelereng misalkan, atau gundu, kemudian dia makan, kan banyak kita saksikan keluar gundu tersebut tanpa disertai dengan kotoran. Misalkan itu anak kecil. Misalkan terjadi pada orang dewasa bukan seperti itu, atau tertelan satu benda, kemudian benda itu keluar dari duburnya tanpa disertai dengan kotoran, maka tetaplah batal daripada wudunya. Ya, al-khariju min ahadis sabilain, yang keluar dari dua jalan, min qubul au dubur, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, atau bukan benda padat. Misalkan yang keluar berbentuk seperti cacing. Kalau dahulu banyak anak-anak suka makan kelapa, sampai kebanyakan makan kelapa keluar cacing. Kalau orang Betawi bilang kremian. Ya, dia punya penyakit keluar cacing. Sampai itu cacing keluar dari duburnya dia, itu membatalkan daripada wudu. Pemirsa Pesantren TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam meneruskan pengajian kita. Yang pertama dari perkara yang membatalkan daripada wudu adalah keluar salah satu benda dari dua jalan, yaitu dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Baik yang keluar berupa angin ataupun selain angin, sebagaimana yang barusan ya tadi Al-Faqir katakan bahwa yang keluar baik dalam bentuk benda padat ataupun benda cair, baik yang keluar itu adalah binatang ataupun yang lainnya, bahkan yang keluar misalkan darah. Seseorang mempunyai daripada salah satu penyakit, kemudian keluar daripada kemaluannya darah, maka membatalkan daripada wudunya. Atau yang keluar dalam bentuk binatang seperti cacing yang sudah Al-Faqir katakan tadi, itu pun membatalkan daripada wudunya. Illal mani, kecuali yang keluar itu adalah mani. Kalau mani wudu tidak batal, tapi diwajibkan padanya yang lebih besar daripada wudu. Apa yang diwajibkan adalah mandi. Maka diwajibkan padanya apabila keluar mani tanpa disertai air seni, maka diwajibkan padanya untuk mandi. Tidak diwajibkan padanya untuk berwudu karena wudunya tidak batal. Kemudian dikatakan yang kedua dari perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal binaumin, baik dengan tidur ataupun selain dengan tidur. Apabila seseorang hilang akalnya dengan tidur ataupun selain dengan tidur, apa contohnya selain daripada tidur? Hilang akalnya dengan junun, gila. Misalkan hilang akalnya dikarenakan penyakit yang dia timbulkan, yaitu gila,
maka batal wudunya walaupun sembuh dalam waktu yang dekat. Hilang akalnya dia, hilang ingatan, au ighma atau pingsan. Orang pingsan tatkala membaca daripada kabar salah satu saudaranya meninggal dunia, sebagian dia kaget sampai dia jatuh pingsan. Sebelumnya air wudu masih basah pada wajahnya dia mau melaksanakan sholat, diberikan kabar bahwa keluarganya meninggal dunia kemudian jatuh pingsan. Ya, dia tidak sadar dalam pingsannya tersebut otomatis. Ya, kemudian setelah itu dia bangun, maka diwajibkan apabila dia ingin melaksanakan sholat tersebut, diwajibkan padanya untuk berwudu kembali karena wudunya yang demikian telah batal. Ausara atau hilang akal, daripada rupa-rupa hilang akal adalah sara atau ayan. Seorang mempunyai daripada penyakit ayan, kadang suka berbusah dia punya mulut atau dia kejang, ya. Sampai dia hilang ingatannya dia, maka diwajibkan padanya apabila dia ingin melaksanakan sholat untuk wudu kembali. Au sukrin, atau dia mabuk. Dia mabuk dalam keadaan dia ada wudu, ya, sampai hilang akalnya dia, maka diwajibkan padanya untuk berwudu. Dawalul aqli, hilang akal, binaumin au ghairihi, dengan tidur atau selain daripada tidur. Tidur ataupun selain daripada tidur. Illa nauma qa'idin, kecuali tidur yang qa'id, yang duduk. Mumakkinin, yang rapat. Mumakkin, rapat. Maka ada tahu tempat duduknya dia minal ardi. Dengan apa? Dengan lantai. Tidak harus dengan lantai kursi yang Al-Faqir duduk sekarang ini. Pada posisi kursi sekarang ini, apabila Al-Faqir tertidur sampai datangnya waktu yang berikutnya, sholat zuhur misalkan, kita mutolaah atau kita mengkaji atau membaca daripada Al-Quran atau kita membaca zikir sampai kita tertidur di dalam duduk seperti posisi Al-Faqir sekarang ini, kemudian tatkala memasuki waktu sholat yang kedua, asar misalkan, masuk waktu asar. Apabila Al-Faqir ingin melaksanakan sholat asar dalam keadaan setelah bangun tidur, tidak diwajibkan untuk berwudu kembali. Karena wudu tidak karena tidur yang demikian tidak membatalkan daripada wudunya. Kecuali tidur yang bagaimana? Tidur yang tidak rapat dia punya tempat duduknya, atau maaf seperti pantat tidak rapat dengan lantai, pantat tidak rapat dengan tempat yang dia duduki, seperti kursi ataupun misalkan sofa atau misalkan lantai tikar, karpet atau yang lainnya. Ini tidur yang demikian ya tidak membatalkan daripada wudunya, kecuali dia bergeser kakinya dia angkat salah satu kakinya dia ke atas sampai dia punya makaat atau pantat yang tadinya nempel pada lantai kemudian bergeser, terangkat sedikit. Dia mengangkat kakinya dia, ya. Kemudian dia tertidur, maka walaupun sebentar dengan syarat tidur, kecuali dia hanya mengantuk, ya. Di dalam bahasa Arab ada perbedaan dengan tidur, an-naum wan nu'as dan nu'as. Keduanya ya memiliki hampir sama, dalam arti nu'as dan naum adalah merem dia punya matanya. Hanya saja kalau nu'as itu dia mendengar percakapan orang yang berbicara kalau memang ada orang di sampingnya. Tapi kalau naum dia tidak mendengar. Dia tidak mendengar sama sekali, itu namanya tidur. Kalau nu'as seperti ngantuk, ini dia mendengar tapi dia tidak paham. Itu namanya nu'as, tidak membatalkan daripada wudu. Seperti orang yang lagi rebahan misalkan sambil menunggu sholat, mau datang daripada waktu sholat dia rebahan, temannya melihat dia udah tidur, padahal dia mengatakan aku mendengar percakapan yang Anda cakapkan, ya. Oleh karena itu yang demikian itu tidak membatalkan daripada wudunya karena dia belum tidur. Itu baru hanya ngantuk, ya. Jadi perkara yang kedua yang membatalkan daripada wudu adalah zawalul aqli, tidur, hilangnya akal,
baik dengan tidur atau selain tidur, kecuali tidur yang rapat dia punya pantat dengan lantai atau dengan tempat duduknya dia, ya, itu tidur yang demikian tidak membatalkan daripada wudunya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Pesantren TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, Anda masih bersama kami di dalam kajian kitab fikih, kitab Safinatun Najah, masih di dalam perkara yang kedua dari perkara yang membatalkan wudu. Dikatakan tadi yang kedua yang membatalkan wudu zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin aw ghairihi, dengan tidur atau selain daripada tidur. Illa nauma qa'idin, kecuali tidur yang duduk, mumakkin, yang rapat, maka ada tahu tempat duduknya dia minal ardi, dengan apa? Dengan lantai. Tidur yang demikian tidak membatalkan daripada wudunya. Karena ada redaksi hadis yang menyebutkan bahwa man nama falyatawadda, siapa orang yang tidur maka berwuduklah. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an, innama al-wudu ala man nama muttaji'an. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa sesungguhnya wudu itu diwajibkan atas orang yang tidur muttaji'an, atas orang yang tidur muttaji', berbaring. Ulama mengatakan maksudnya tidak haruslah berbaring, yang penting dia punya maq'ad, ya, tempat duduknya dia, ya, itu rapat dengan apa? Dengan lantai. Kalau misalkan tempat duduknya dia, pantatnya di sini tempat keluar angin, rapat dengan lantai, maka tidak membatalkan. Kalau tidak rapat, baik itu tidur atau selain daripada tidur, maka membatalkan daripada wudunya. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adapun di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang tidur batal daripada wudunya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us sah, fa idza namat al-ainan istalaqal wika. Al-ain, mata itu adalah wika'us sah. Mana wika di sini adalah mayar bitu bihi syai', pengikat sesuatu. Wasah, dan sah itu maknanya adalah ad-dubur. Dubur, tempat keluarnya kotoran, ya, belakang. Ya, pantat itu lubangnya namanya dubur. Al-ain wika usah, mata itu adalah pengikat daripada dubur. Fa idza namat, apabila seseorang tidur, ya, fa idza namatil ainan, apabila mata seseorang tidur atau meram, memejamkan daripada matanya dengan tidur, istalaqal wika, maka terbukalah daripada ikatan tersebut. Secara zahir hadis ini bahwa orang yang tidur tidak dijelaskan. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang telah Al-Faqir bawakan tadi, bahwa innamal wudu ala man nama muttaji'an. Adapun diwajibkan seseorang wudu apabila dia tidur dengan berbaring. Itu menguatkan daripada apa yang dijelaskan oleh sahibul kitab, kecuali tidur yang duduk rapat, dia punya pantat dengan apa? Dengan tempat duduknya lantai ataupun bangku atau yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga dikatakan as-salisu iltiqa basyaratai. Iltiqa basyaratai, nempelnya basyaratai, dua kulit nempel di sini, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Disengaja kita memegangnya, atau ditampak dengan sengaja, kesenggol misalkan, atau keinjak. Basyaratai, dua kulit, dua kulit. Rajulin wa mra'atin, yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan. Rajul wa mra'ah, nempel dua kulit, ya, baik dengan syahwat atau tanpa dengan syahwat.
Kabirain. Yang keduanya kabir. Tapi makna kabirain di sini ya bukan dewasa dalam arti baligh. Di sini makna kabirain tidak dikaitkan atau diharuskan dengan umur. Makna kabirain di sini adalah sebagaimana dijelaskan oleh syarah ini kitab, huma alladzani balagha hadda syahwah. Yang keduanya mempunyai daripada batasan syahwat. Urfan inda arbab at-tiba' as-salimah, secara uruf. Secara uruf di sini kebanyakan daripada orang tatkala memandang, kalau kita laki-laki, kepada perempuan yang belum mencapai daripada batasan balik anak tersebut. Apakah umur 10 tahun, 11 atau 12? Walhasil ini wanita ini belum mencapai daripada balik. Kalau sudah balik udah jelas. Ini belum sampai batasan baliknya. Tapi kalau ada batasan yang mana seseorang memandang wanita tersebut ada mempunyai daripada syahwat. Walaupun kita melihatnya tanpa dengan syahwat, tapi secara uruf, secara umum manusia tatkala melihat atau melihat daripada wanita tersebut dapat ya ada tempat syahwat pada wanita tersebut. Ya. Maka oleh karena itu wanita yang demikian apabila kita menyentuhnya maka batallah daripada wudunya. Walaupun tanpa ada syahwat tatkala kita melihat, tapi secara uruf, secara umum ada pada wanita tersebut tempat yang mana bisa ya menarik daripada syahwat di situ. Yaitu wanita lelaki yang normal, bukan yang dia punya syahwatnya over. Ya, dia lihat anak kecil aja ada syahwatnya enggak, secara umum bagaimana? Apabila sudah terlihat pada wanita tersebut maka diharamkan untuk kita memegangnya dan batal kalau kita pegang wanita tersebut, anak tersebut ya pada diri kita. Ajnabiyan. Ya, masih belum selesai. Nempelnya dua kulit laki-laki dan perempuan. Al-kabirain yang sama-sama kabir, dewasa dalam arti dewasa setelah perinciannya telah Al-Faqir jelaskan. Ajnabiyan yang bukan muhrim. Ajnabi min ghairi hail, tanpa adanya hail. Apa itu hail? Alas. Baik seperti sorban atau selampe atau apapun walaupun yang tipis seperti ini. Apabila kita menyentuhnya seperti ini, ya, maka tidak batal daripada wudhu kita. Karena ada hail di situ walaupun tipis. Tapi kalau tidak ada hail, kulit dengan kulit, walaupun kita sentuhnya, ya, walaupun kita menyentuhnya dengan, ya, tanpa dengan sengaja, maka membatalkan daripada wudhu kita. Ini bagian yang ketiga. Karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akan teruskan bagian ketiga, ya, setelah atau pada kesempatan pengajian kita yang berikutnya, ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita ambil manfaat dan bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Pemirsa, tetaplah terus mengikuti daripada pengajian kita karena ini sangat penting untuk ibadah kita, wabil khusus salat kita, ya. Oleh karena itu Al-Faqir mengajak terus mengikuti daripada pesantren TV Nabawi. Mudah-mudahan apa yang kita sudah dengar tadi dapat kita ambil manfaat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada kita ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.